Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpandi, NIM 2112062001. Di sini saya akan menampilkan video edukasi yang berkaitan dengan pendidikan karakter dalam pelajaran IPS. Video edukasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS di SD. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Eliana Yunita Seran, MPD. Baik, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita saksikan videonya. Sebelum kita memulai pembelajaran online kita ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, saya akan menyampaikan kompetensi inti yang harus dicapai, yaitu siswa diharapkan mampu menjalani ibadah sesuai agama yang dianut dan menghargai agama lain. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, toleransi, percaya diri, menghormati, dan menghargai. Yang ketiga, memiliki kemampuan melihat, mengamati, dan menjelaskan secara sederhana apa yang disampaikan. Kemudian, kompetensi dasar yang harus dimiliki, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi proses kegiatan ekonomi. Lalu untuk indikatornya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan membedakan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan dan menjelaskan contoh kegiatan. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Dari sini dapat disimpulkan tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Misalnya, kita mau makan. Nah, makan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kita misalnya mau makan, kita harus belanja dulu untuk bisa beli makanan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, untuk kegiatan ekonomi pada umumnya yang kita kenali itu adalah kegiatan jual beli di pasar. Namun, pada dasarnya kegiatan ekonomi tidak cukup hanya sampai di jual beli di pasar. Karena kegiatan ekonomi itu sangatlah luas. Misalnya kegiatan makan. Kita makan, misalnya kita beli makanan di warung. Nah, kegiatan makan itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita ketahui dulu kegiatan ekonomi itu apa saja. Untuk kegiatan ekonomi itu terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada kegiatan produksi, terus yang kedua ada kegiatan konsumsi, yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Nah, tentunya kita bertanya, apa sih pengertian dari kegiatan produksi? Nah, produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam bentuk kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Misalnya, kita ini membuat bakwan misalnya. Nah, itu adalah kegiatan produksi. Ataupun untuk kegiatan produksi dalam bentuk jasa itu kita buka jasa potong rambut. Nah, itu adalah kegiatan produksi. Melakukan kegiatan produksi adalah disebut sebagai produsen. Kemudian yang kedua kegiatan ekonomi itu adalah konsumsi. Pengertian dari konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa.
untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang menjalani kegiatan konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Nah, untuk konsumen ini tidak ada perbedaan antara jasa dan barang. Maksudnya konsumen maupun pengguna barang atau pengguna jasa itu sama saja, sebutannya konsumen. Jadi produksi dan konsumen ini sudah terlihat kan perbedaannya. Produksi ini yang menciptakan, konsumen ini yang menghabiskan gitu, ataupun yang menikmatinya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yaitu adalah distribusi. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Seperti apa sih kegiatan distribusinya? Contohnya produsen membuat kuaci misalnya, terus mereka jualkan ke pedagang-pedagang. Nah, di situ yang pedagangnya sebagai distributornya. Nah, kita yang membelinya sebagai konsumen. Kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi itu terdapat 3 jenis. Yang pertama produksi, terus distribusi, kemudian konsumsi. Dalam ketiga jenis ini itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Kegiatan ekonomi dikatakan tidak sempurna apabila antara produsen ataupun konsumen itu tidak ada. Maksudnya kegiatan produksinya tidak ada, kan tidak bisa ada konsumennya. Begitu pula tidak ada konsumen ataupun kegiatan konsumsinya, produksinya juga akan sia-sia. Namun distribusi itu bisa dikatakan sebagai kegiatan pelengkap. Kadang dibutuhkan, kadang juga tidak. Baik, yang terakhir, untuk mencapai kompetensi dasar yang telah kita sampaikan pada awal video, maka kita berpacu pada indikator. Maka saya akan memberikan tugas kepada siswa-siswaku sekalian. Yang pertama yaitu buatlah penjelasan mengenai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi sesuai dengan apa yang kalian pahami. Soal yang kedua yaitu dari contoh yang saya berikan tadi, maka buatlah atau rancanglah kegiatan ekonomi yang baik dan benar. Maksudnya adalah dalam kegiatan ekonomi ada kegiatan yang bisa dikatakan tidak baik, ada yang dikatakan baik. Misalnya dalam hal tawar menawar, di situ kan ada interaksi. Nah, kalian rancang bagaimana pembicaraan atau interaksi yang bagus, yang sesuai dengan sikap karakteristik yang baik dan benar. Demikian yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.